Selamat sore. Wah, suaranya 2000 orang. Selamat sore Ibu-ibu. Wah, luar biasa. Kemurahan Tuhan ya, suatu berkat Tuhan saya bisa hadir sore hari ini. Cuman yang agak saya kaget sebenarnya saya nggak tahu kalau nggak ada firman. Saya pikir setelah firman, saya kasih sesi sedikit tentang materi kesehatan. Kalau kayak gini, saya jadi agak sedikit terbeban. Ya, kita sharing aja sedikit. Saya akan bawakan tentang yang sebenarnya saya siapkan materi ada dua. Yang materi utamanya menua dengan sehat. Kita juga bahas sedikit tentang aktivitas fisik ya. Pentingnya aktivitas fisik. Jadi ada dua materi. Moga-moga sih bisa selesai. Saya minta waktunya sedikit, mungkin formatnya agak sedikit berubah. Jadi mungkin kuliahnya agak sedikit lah banyak. Nanti kalau ada pertanyaan baru boleh bertanya. Kayak gitu aja deh sekalian. Ya, kalau talk show saya juga bingung apa topiknya talk show-nya. Jadi kita akan belajar sedikit tentang bagaimana aktivitas fisik, kemudian bagaimana sih menua dengan sehat di situ. Di sini maunya dipanggil ibu-ibu atau cece-cece ya? Saya rasa iya masih belum tua-tua semua ini. Jadi topiknya sebenarnya agak sedikit salah ini. Mungkin cece-cece mungkin lebih cocok ya. Ya, terima kasih saya sudah diundang, sudah menyempatkan hadir. Kita akan mulai tentang pencegahan hipertensi dan diabetes dengan aktivitas fisik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Ivan Hartono, Dr. Ivan Andri Hartono. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mayapada Surabaya. Saya juga memberikan kuliah mengajar di rumah sakit di Universitas Kristen Petra di yang Siwalan Kertos itu ya. Kita akan mulai aja. Yang pertama tentang hipertensi ya. Hipertensi dan diabetes ini adalah masalah kesehatan. Di sini siapa yang rutin berobat ke dokter primernya atau ke puskesmas? Oh ada 1, 2, 3. Obatnya kalau misalnya dihitung udah ada obat darah tinggi, darah kencing manis gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena ya memang seiring bertambahnya usia, diabetes, kemudian penyakit metabolik itu memang ada ya. Tapi Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita berkat, kita masih bisa berobat sehingga bisa masih tetap terkontrol. Kenapa sih perlu terkontrol ya? Yang itu yang penting. Nah jumlah penderitanya terus meningkat dan penyebab utama dari jantung sama gagal ginjal. Jantung, stroke, gagal ginjal itu paling jahat, paling penyebab utamanya ya, itu ya dari kencing manis sama darah tinggi. Jadi sakitnya ini jahat, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau sakit gak bilang-bilang dia. Darah tinggi paling kerasanya sakit-sakit belakang kepala gitu ya, sakit kepala. Tapi bener minum obat gak minum obat paling bedanya sedikit. Kemudian kencing manis juga kayak gitu. Gak kerasa sakitnya. Paling kerasanya cuman lemes-lemes atau kalau nggak gitu kesemutan, sering kencing-kencing. Tapi kalau misalnya benar-benar sakit harus, oh saya harus minum obat karena saya sakit banget. Enggak, makanya jahatnya di situ. Kencing manis dia itu nggak kerasa saya lagi sakit, saya harus minum obat rutin, enggak. Dia nggak kerasa tahu-tahu udah kena kencing manis, kena ginjal, kena stroke, kena jantung, itu yang jahat. Next, nih ya, 1,3 miliar orang di dunia itu punya darah tinggi. Di Indonesia sendiri 34%. Makanya jadi nggak usah khawatir, temennya banyak. Jadi kalau di sini tadi dihitung 1, 2, 3, oh sakit ada darah tingginya. 1, 2, 3, oh ada kencing manisnya gitu. Ya, banyak yang tidak terdiagnosis dan tahu-tahu udah bawa komplikasinya. Next. Perempuan sama laki-laki, di sini perempuan semua ya. Kabar gembiranya perempuan sama laki-laki itu lebih banyak yang laki-laki yang darah tinggi. Kalau perempuan mungkin lebih panjang sabar kali ya, dikasih Tuhan hati yang panjang sabar. Puji Tuhan. Ya, jadi lebih banyak yang cowok-cowok. Tapi bukan berarti yang perempuan boleh diremehkan karena jumlahnya juga banyak dan setiap tahun dia menambah. Hampir 2 kali lipat ya. Setelah tahun 90-an, sekarang ini data saya ambil 2019 ya, hampir berapa tahun tuh? 29 tahun. 30 tahun itu meningkat 2 kali lipat, jumlahnya terus bertambah. Next, diabetes juga sama ya,
jumlahnya terus banyak, terutama di Asia Tenggara ini kita masuk yang cukup banyak. Next. Tuh merah. Next. Nah, kenapa kok harus kita aware dengan kencing manis dan darah tinggi? Karena komplikasinya ya, yang tadi saya bilang, dia diem-diem aja tahu-tahu dia bawa penyakit sakit jantung koroner. Tahu ya sakit jantung koroner, pembuluh darah jantungnya menyempit. Karena orang kalau misalnya ada darah tinggi, pembuluh darahnya itu karena terlalu tekanannya terlalu keras ya, itu gampang terjadi luka, kemudian terjadi plak, terus penyempitan. Kemudian ada stroke, gagal ginjal, mata juga bisa rusak. Jadi komplikasinya yang ngeri. Next, diabetes juga sama, dia pembuluh darahnya jadi jelek ya. Mainly sebenarnya sekarang kalau kita mengobati kencing manis, ya terutama itu tidak hanya mengobati angka gulanya saja. Ya itu penting karena akan menurunkan komplikasi. Tapi targetnya adalah 10-20 tahun ke depan, itu ginjal tetap sehat, jantung tetap sehat, nggak ada stroke. Jadi targetnya itu bukan cuman gula darahnya turun atau terkontrol, tapi harus komplikasinya itu bisa dicegah. Komplikasinya biasanya akan berhubungan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa pembuluh darah yang besar maupun pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah yang besar yaitu tadi, ginjal, stroke, sama jantung. Tapi yang pembuluh darah kecil-kecil ini juga nggak kalah penting. Jadi bisa kebutaan, kemudian ginjalnya rusak, kemudian siapa yang sering kesemutan-kesemutan. Nah itu juga mungkin karena ada sakit gula, itu juga bisa. Kayak gitu. Next, bebannya lumayan, ya, ongkos pengobatannya juga nggak murah. Next, tapi kita punya kabar gembira, kalau misalnya kita aktif secara fisik ya, aktivitas fisik ini kita jalan terus, ini salah satu kunci juga bagaimana kita bisa menua dengan sehat. Saya pikir relevan sehingga saya juga bawakan. Jadi ketika kita aktif, itu bisa menjadi solusi untuk mencegah dari diabetes maupun bisa membantu mengontrol gula darahnya. Kemudian dia juga bisa menurunkan tekanan darah. Ya, aktivitas fisik terapi lini pertama non farmakologis. Jadi kalau kita berobat ke dokter itu dikasih obat sama sebenarnya juga dikasih yang non obat. Kayak gitu. Jadi kalau kita ke dokter, obat itu nomor 2, nomor 1 itu ya apa? Pengubahan darah hidup, ya makannya dijaga, kemudian ya suruh olahraga, ya itu penting juga. Karena apa? Itu bisa bantu untuk menurunkan, mengontrol kencing manis sama darah tingginya. Ya, dia bisa mengurangi resiko darah tinggi, kencing manis, dan meningkatkan kualitas dan harapan hidup. Next. Ya, saya sering lihat belakang karena biasanya slide-nya di belakang. Saya lupa kalau ini gereja, jadi ada slide juga di depan. Untung mata saya masih nggak terlalu minus, jadi masih bisa lihat. Tahu gitu saya bikin tulisannya lebih besar. Rata-rata kalau misalnya aktivitas fisik itu bisa turun sampai berapa sih dok? Gitu kan. Ah dokter Goro, habis aktivitas kok saya nggak turun-turun. Dia bisa menurunkan sampai 5 sistoliknya. Jadi kalau tensinya katakanlah 135 gitu. Habis olahraga itu bisa turun sampai 130. Lumayan. Daripada tapi bukan berarti kalau sudah pakai amlodipin sama kandakasartannya di rumah itu enggak diminum lagi gitu enggak ya. Tapi maksudnya lumayan, dia bantu lagi daripada naik dosisnya atau sudah minum rutin kandasartan atau sudah minum rutin amlodipin terus dokternya bilang, "Bu, ini belum sampai nih, harusnya ditambahkan lagi obat." Nah, dengan aktivitas fisik yang terkontrol itu bisa turun sampai 5. Mungkin nggak perlu tambah obat. Atau kalau nggak gitu belum minum obat, sudah tensinya sudah 130-an, 135, coba olahraga deh. Kalau olahraga nanti tensinya bisa turun tuh. Ya, terus bisa juga apa? Bisa memperbaiki dari struktur pembuluh darahnya. Kualitas dinding pembuluh darahnya dia tuh jadi lebih bagus. Jadi orang seringkali sakit darah tinggi, itu kenapa sih dok? Ibu bayangkan kalau misalnya pembuluh darah itu seperti selang, ya, selang itu kan dari karet ya. Suatu saat itu karet akan berusia. Akibatnya apa? Akibatnya karetnya jadi keras. Lama-lama kalau karet lama ya, kan keras ya. Kayak selang yang udah lama banget itu kan keras ya. Sama pembuluh darah kita kurang lebih seperti itu. Jadi sudah nggak elastis lagi. Makanya susah untuk menyesuaikan tekanan darahnya kita kalau sudah berusia.
nanti lama-lama dia jadi kaku. Nah, dengan berolahraga dia itu membantu memproduksi nitrit oxide atau NO. Itu adalah senyawa yang membantu untuk pelebaran pembuluh darah. Nanti dia akan membantu strukturnya akan lebih bagus. Kemudian mengurangi resistensi vaskular, yaitu tadi tekanan darahnya bisa turun. Setelah berolahraga itu bisa turun, dan setelah itu, setelah olahraganya berhenti pun tetap tensinya bisa turun. Efeknya jangka panjang karena pembuluh darahnya sudah lebih elastis, dan juga sistem dari tubuh kita untuk mengelola, terutama ya kalau olahraga itu kan ada keringatnya ya. Keringat nanti itu akan buang garamnya juga. Nah, jadi pengelolaan garam dalam tubuh itu sangat-sangat berimplikasi dengan tensinya. Ketika keringatnya keluar, itu juga garamnya keluar, tensinya bisa bantu turun. Jadi namanya renin-angiotensin-aldosteron system itu lebih terkendali dalam tubuh kita. Itu untuk darah tinggi. Next, untuk yang, ya ini ya tadi, gambarannya kenapa kok bisa turun. Next. Aktivitas fisik yang bagus itu menurunkan 21% angka penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan 36% akibat kematian akibat serangan jantung. Kita kan paling takut serangan jantung ya, karena waktunya cepat. Ya, saya tahu semua nih pasti ada umurnya, ya toh. Semuanya juga disayang Tuhan. Suatu saat kita semua pasti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau misalnya dipercepat karena kita sendiri, ya sebenarnya agak gimana gitu. Jadi ya ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Tuhan pun juga pasti senang kalau misalnya kita jaga berkat. Karena Tuhan, salah satu berkat yang Tuhan kasih, itu berkat Tuhan itu banyak. Ya, berkat Tuhan itu banyak. Materi itu salah satunya, tapi yang lebih berharga itu banyak. Salah satunya adalah kesehatan. Dan kalau kita jaga kesehatan yang Tuhan kasih, itu juga Tuhan pasti akan senang. Betul nggak Bu Pendeta ya? Jadi ada baiknya kita bisa membantu buat jaga kesehatannya kita, kayak gitu. Nah, terus berkatnya itu juga ada berkat mencari dan berkat menikmati. Ya, dengan kita sehat-sehat, ya, kita punya berkat pun kita bisa nikmati, bisa makan tiap hari, ya, bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi ya itu salah satunya cara nih supaya tetap sehat meskipun usianya udah bertambah. Next. Kemudian kalau gula darah gimana dok? Gula darah bisa turun juga nggak? Bisa juga. Kalau misalnya kita aktivitas, itu tubuh kita yang paling banyak makan gula itu apa? Ada yang tahu nggak? Tubuh kita yang kalau kita ada gula, ya kita makan, itu mana yang paling banyak makan gulanya? Sebenarnya dok, saya tuh nggak makan gula, saya nggak pernah minum manis-manis. Iya, tapi ada makanan manis yang mengandung gula juga. Contohnya apa? Ya nasi, singkong, ubi, karbohidrat, mie, tepung. Itu nanti akan jadi gula juga. Karena tubuh kita membutuhkan gula atau energi yang dipakai untuk bergerak. Ya, jadi gula itu adalah bahan bakunya. Nah, yang paling banyak pakai apa? Otot. Jadi kalau misalnya sudah usia, ototnya mulai mengecil. Akibatnya apa? Pengelolaan dalam tubuh kita itu kurang bagus. Jadinya ketika kita makan, terutama kebanyakan nasi, kebanyakan tepung, kebanyakan gula, gulanya nyisa, nggak kepake semua. Kayak gitu. Ya. Nah, sedangkan olahraga ini akan memperbaiki ototnya akan bertambah juga sehingga bisa menyerap gula dengan baik. Ya, itu efeknya nomor 1. Kemudian glukosa dapat digunakan meskipun tanpa insulin. Jadi kalau misalnya kita kekurangan insulin, seringkali kalau misalnya kencing manis obatnya insulin gitu. Ada obat-obatan terus atau insulin gitu. Nah, ketika aktivitas fisik ini bisa dipakai meskipun tanpa sinyalnya insulin. Jadi langsung dipakai gulanya sama otot. Kemudian bisa memperbaiki sel beta pankreasnya yang produksi insulin, jadi si pabriknya insulin itu akan jadi membaik. Kemudian bisa menurunkan. Jadi kalau misalnya ada yang sering ke dokternya, ya, itu biasanya dicekkan gula darah puasa, gula darah Jawa jam PP. Satu lagi dicekkan apa? HbA1c. Itu tiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena setiap penurunan HbA1c itu akan menurunkan resiko sakit jantungnya sebanyak 27%.
dari 7, pokoknya dari 7 naik, setiap 1% itu ada resiko sakit jantung sama resiko kematiannya. Setelah, jadi dari katakanlah dari HbA1c rata-rata 200-an gitu ya, 8, 9, itu turun tuh. Dari 9 ke 7, turun 2%, berarti resiko sakit jantungnya kurang sampai 50%. Kayak gitu. Nah, olahraga, banyak enggak itu 1%? Banyak. Jadi lumayan tuh kalau rutin olahraga. Nah, next, olahraga yang kayak gimana sih yang diperlukan dok? Nyapu ngepel termasuk olahraga enggak? Nyapu ngepel termasuk olahraga enggak ibu-ibu? Enggak, betul. Kabar buruk ya, kabar buruk. Dok saya itu udah aktif sehari-hari itu saya ngerjain pekerjaan rumah, ngepel, nyuci, terus masak juga sampai jam-jaman, sampai 2 jam. Apakah itu termasuk dok? Sayangnya enggak. Di sini yang diminta itu benar-benar aktivitas fisik moderat, sedang. Jadi ya paling enggak jalan agak cepat itu loh. Iya, susah. Misalnya jalan itu kadang lututnya sakit juga. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau enggak gitu sepeda statis atau renang. Dimintanya berapa lama dok? Dimintanya 150 menit per minggu. Banyak enggak? Banyak itu. Dibagi 3 aja 50 menitan. Jadi sak jam jalan muteri komplek sak babatan. Lumayan dari sini paling, sini babatan pantai berapa? 7. Iya, 7 sampai sana, sampai mana ya? Sampai Edu City situ ya? Bukan Edu City. Apa sing baru itu tempatnya Korea-Korea itu ya? Anyong, Anyong, terus muter lagi balik sini sampai sana, berapa kali itu ya. Pokoknya 1 jam aktivitasnya enggak mandek ya. Dan ini intensitasnya kalau bisa sedang ke tinggi. Jadi minimal lari sebenarnya, tapi kalau nggak bisa ya jalan cepet nggak apa-apa. Dan ini baginya nggak boleh kosong-kosong banyak, jadi nggak boleh let 2 hari. Jadi kalau Senin olahraga, Rabu, Kamis boleh kosong, Jumat olahraga lagi, Senin olahraga lagi gitu. Pengennya kayak gitu, nggak boleh tuh dicicil 1 hari langsung olahraga 3 jam gitu, terus habis itu seminggu kemudian nggak olahraga. Lebih baik jangan kayak gitu ya, tetap dibagi secara simultan setiap hari ada aktivitasnya. Atau dibagi 6 hari pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau dibagi 6 berapa? Setengah jaman gitu ya. Ya memang susah, tapi ya dibutuhkan gitu. Next. Next. Untuk darah tinggi sama kencing manis sama. Terus dok, kalau sudah lansia, udah 60 tahun ke atas gimana? Saya sarankan aktivitasnya yang lebih banyak ke keseimbangannya. Soalnya latihan keseimbangan itu juga penting. Resiko jatuh orang tua itu lebih tinggi. Kadang jatuh itu jauh lebih bahaya dari sakitnya. Kencing manis darah tinggi oke enggak masalah. Tapi begitu jatuh nanti tulangnya patah, terus butuh baring lama, ototnya mengecil, gak bisa gerak, di kasur terus, gak bisa duduk-duduk. Akibatnya apa? Nanti kena pneumonia, sakit ini, sakit itu, tambah lemes, tambah gak bisa jalan, tambah lama-lama turun. Seringkali pasien itu masuk dalam kondisi itu. Dan ini yang sangat-sangat PR sekali. Jadi kalau misalnya Isa latihan keseimbangan, apa yang bagus? Tai Chi, senam, itu bagus ya. Latihan angkat beban, misalnya Isa ya bagus lah. Kemudian kalau hamil gimana ya? Hamil pelan-pelan aja, 30 menit per hari dicicil, jangan terlalu berat-berat ya. Next. Ya, jadi aktivitas fisik ini udah kayak obat, secara alami dia bisa membantu kita mengontrol tekanan darah sama gula. Ya, bisa bantu otot jadi mesin pembakar gula, bisa juga ada efeknya langsung maupun jangka panjangnya. Terus bonusnya ketika kita aktivitas fisik badannya aktif itu lebih bahagia. Kalau diem doang, itu lama-lama stres. Atau kalau enggak gitu, jalan-jalan aja lah kali ya. Jalan-jalan atau ke pasar, ke Pakuwon City atau ke GM, ya toh. Jalan-jalan setiap hari setengah jam, janganlah. Seminggu 3 kali 1 jam gitu. Jalan-jalan tok tapi jangan belanja. Kalau misalnya saat belanja nih, wah malah susah. Apalagi ngemil ya toh. Bakmi GM turun, terus habis itu ke Range Market, beli jus. Next. Aktivitas fisik ini bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan resiko
sakit pembuluh darah ya, jantung, stroke, gagal ginjal, meningkatkan kualitas hidup. Next. Simpulannya ya kita harus aktivitas fisiknya bagus. Bangkit, bergerak, bugar. 3B. Apa ibu-ibu? Oke, sip. Next kita lanjut ke topik yang berikutnya. Menua dengan sehat. Nah ini ditunggu-tunggu ya. Apa sih sebenarnya menua itu? Apakah umur itu bertambah berarti bertambah tua? Ya iyalah ya, namanya ulang tahun tambah tua. Tapi kan ada juga istilah boleh umurnya 60 gitu kan, tapi dalamnya sih 30. Wah, jiwanya masih muda. Nah, ada juga gini, fenomena di mana pasien-pasien saya itu usianya sama-sama 60 atau 65 lah ya. Tapi yang satunya udah seperti orang 75 tahun, yang satunya masih seperti usia 55 tahun. Masih tewahes jualan jalan tiap hari aktivitas. Ada yang kayak gitu. Karena apa? Karena bertambahnya usia belum tentu tubuhnya itu menua. Ini bisa dicegah dan bisa kita usahakan supaya meskipun usianya bertambah tapi tubuhnya tetap fit. Jadi, wah biasanya mungkin dokternya panggil, "Ai, halo," gitu kan. Ya, "Selamat pagi. Umurnya berapa?" 65, "Dok." "Wah, kayak masih umur 40-an ya." Enggak mungkin ya. "Masih 50-an ya, sehat ya. Setiap hari masih aktivitas, masih aktivitas semuanya sendiri." "Ya, sendiri, makan sendiri, jalan-jalan sendiri, ke pasar bisa sendiri." "Oh ya, sehat. "Iya dok, tiap hari saya jalan 5 kilo." "Oh iya." Ada yang kayak gitu. Ada juga yang datang-datang umurnya 65 tahun tapi wis di kursi roda. Kenapa? "Ya lemes, gini. Ya ada juga yang kayak gitu. Nah kita akan berusaha sedikit membahas apa sih penuaan itu. Sebenarnya seiring berjalan itu usia ya, kalau misalnya di ayat Alkitab berapa usia manusia? 70, 80, 60, berapa Bu Pendeta? Ya, terus selebihnya adalah bonus. Ayatnya di mana ya itu ya? Kita main cerdas cermat sekalian. Ya, kalau misalnya di Alkitab kan usia manusia cuma sekian ya, dan selebihnya adalah bonus. Jadi penuaan itu pasti, kita nggak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Karena suatu saat kita akan kembali ke rumah Bapa. Tapi ya waktunya tiap orang beda-beda. Kayak gitu ya. Secara tradisional umur 60 tahun ditetapkan sebagai awal masa tua. Di sini siapa yang lebih dari 60 tahun? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Ya, kayak 30-an tahun semua. Next. Haleluya. Jadi prosesnya itu namanya senescence ya. Kemampuan selnya untuk membelah itu berkurang, kapasitas selnya itu berkurang. Kita akan lihat satu-satu ya. Next. Tapi pada saat ini itu usia itu semakin panjang. Ya, 2021 rata-rata di Amerika itu bisa sampai 76 tahun. Kayak gitu. Sedangkan dulu itu sampai tahun 40-an, 50-an sampai umur 60 tahun itu susah banget. Karena banyak sakitnya, terus teknologi gak secanggih ini, banyak perang gitu-gitulah. Ya, jadi diperkirakan dalam 20-30 tahun ke depan usia itu akan semakin panjang. Next. Kenapa kok bisa menua? Satu, radikal bebas. Jadi ada banyak asap, kemudian zat-zat yang ditambahan di makanan, itu lama-lama membuat radikal bebas. Ya, molekul yang reaktif, terus habis itu bisa bereaksi dengan DNA kita, lama-lama membuat rusak DNA kita, kerusakan seluler, sel kita rusak, terus akibatnya tidak bisa memperbaiki, terus kemudian ya rusak gitu aja, ya bisa jadi kanker, bisa jadi selnya menua, mati, gitu-gitu selnya. Itu karena radikal bebas. Sering dengar antioksidan, makan buah sayur karena banyak antioksidan ya, itu untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini ya udah ada di mana-mana, ya terutama dari asap rokok, kemudian bakar-bakaran, terus apa lagi? Dari makanan, ya next.
Sel-sel kita itu juga menua karena gula. Jadi kalau misalnya gula itu menempel, ada namanya ages ya, suatu protein yang terglikasi atau tertempel gula, itu bisa bikin rusak. Makanya ada yang namanya tips awet muda, gimana caranya supaya kulitnya kenceng? Meminimalisir konsumsi gula. Karena gulanya itu nanti bisa masuk di kolagennya kulit. Bikin kolagennya kulit itu menempel sama gula, terus akibatnya lebih cepat kendor. Makanya kalau artis-artis Korea itu ditanyai supaya enggak cepat keriput gimana? Ya coba hindari gula, karena gula itu bikin penuaan dini, bikin kolagennya turun. Next, kapasitas regenerasinya berkurang, jadi sel-sel yang sehat itu lama-lama berkurang. Next, bisa di mana aja? Hampir semuanya ya, next. Ototnya, nah, di saraf lama-lama jadi pelupa, proses berpikirnya jadi lambat. Ya, itu normal banget. Kemudian di pencernaan, di sini ada yang sering kembung-kembung, makan dikit kerasa kenyang. Kalau misalnya sudah usia itu wajar sekali. Karena apa? Pengosongan lambungnya jadi terlambat. Jadi makan sekarang harusnya 3 jam itu udah hilang dari lambung, itu udah turun. Tapi pencernaannya melambat. Jadi makannya jadi enggak bisa banyak, dikit-dikit wes kenyang. Terus papil lidahnya itu ya sudah berkurang. Jadi kemampuan merasakan rasanya itu juga berkurang. Dulu makan kerasa seenak, lama-lama makan kerasa kok gini ya rasanya. Ya, itu wajar karena itu penuaan kayak gitu ya. Terus seringkali juga jadi pergerakan ususnya berubah. Kalau enggak gampang diare ya jadi gampang sembelit. Itu salah satu proses penuaan. Fungsi hatinya juga menurun. Jadi enggak bisa mengelola racun dengan baik. Next. Fungsi ginjal, umur 60 tahun itu faktanya fungsi ginjal tinggal 60%. Jadi kalau misalnya ke dokter ya, terus bilang, "Dok, saya udah 60 tahun ke atas nih. Dok, ini kok fungsi ginjal saya GFR biasa ya. Ada yang periksa apa ya, diperiksa katakanlah kreatinin, terus habis itu dihitung kreatininnya kok sudah 70%, 80%, terus takutan sendiri. Dok ini gak apa-apa tak kreatinin saya? Ya gak apa-apa, karena sesuai usia pasti akan turun fungsi ginjal. Itu naik, cuman turunnya seberapa? Ya kalau misalnya masih 1,1, 1,2 masih oke, tergantung dari masa otot masing-masing ya. Kalau usia 60-70 tahun itu sesuatu yang normal, karena 60 tahun fungsi ginjal itu tinggal 60% normalnya manusia. Dan itu seiring berjalannya usia, sel-sel ginjal itu mati, dan lama-lama juga akan numpuk, jadi umur 70-80 tahun itu fungsi ginjal paling udah tinggal setengahnya, kayak gitu. Ya makanya itu normal banget kalau turun. Nah tapi ya tetap harus dijaga. Fungsi ginjalnya itu tadi harus cukup minum air, kemudian proteinnya tetap dijaga supaya nggak boleh terlalu banyak tapi juga nggak boleh terlalu dikit, jadi massa ototnya tetap ada. Terus jangan makan makanan yang banyak zat aditifnya, banyak pengawetnya, pewarnanya gitu-gitu, itu akan sangat-sangat membantu ginjalnya supaya nggak rusak. Sama paling penting adalah kalau ada kencing manis sama darah tinggi itu harus dijaga. Next, jantung ya, jantung ini udah kayak kita punya pompa airnya di rumah berapa lama dipakai? Baru ganti baru. Ada yang bisa tahan sampai 50 tahun pompa nih? Ada toh ya. Paling lek sanyo 20 tahun nih sapi, 30 tahun nih sapi. Ya, makanya Tuhan itu hebat luar biasa. Kita dikasih pompa, itu kita wis diaturno sama Tuhan, itu semuanya itu istilahnya nyepak dan bagus. Jadi kualitasnya itu istilahnya sing top grade, sing garansinya bukan setahun 2 tahun tapi garansinya 50-60 tahun. Selama kita nggak salah make, kita nggak sembarangan, itu awet. Nah jantung juga lama-lama fungsinya menurun. Ya bayangno dia mau memompa darah tiap hari. Lama-lama payah juga, terutama kalau ada kencing manis sama darah tinggi. Darah tinggi, bayangno kita niup pelembungan. Pelembungannya balon. Pelembungan lek nggak tahu pelembungan balon. Tahu toh ya, pelembungan balon. Kita niup balon, lek balonnya keras, otomatis kita niupnya lebih keras toh. Pipinya kan sakit. Ya, nggak enak. Jantung kita juga gitu. Kalau kita tensinya tinggi, pembuluh darahnya sempit,
itu niope, jantungnya itu berat, lama-lama jantungnya membesar. Akibatnya apa? Molor jantungnya. Nah itu wis gagal jantung, biasanya gejalanya apa dok? Kaki bengkak. Kaki bengkak, lek jalan jauh ngongsrong. Nah itu wis mulai kena jantung. Kayak gitu, lek tidur, baring, sesek. Itu wis jantungnya mungkin darah tingginya udah lama, jantungnya membesar. Namanya gagal jantung, ya. Jadi turun-turun semua. Next. Nafas juga. Ya, paru-paru ini istilahnya kalau orang zaman dulu bilang paru-paru ini molor. Ada yang keluarganya sakit, paru-paru ini molor. PPOK, biasanya karena asap, rokok gitu. Jadi sing dulu nih jalan jauh nggak apa-apa, ini mulai sesek karena ya nafasnya itu kapasitasnya gak sebagus yang dulu lagi. Ya, next. Endokrin, hormonale, oh ya makasih. Pengertian sekali, puji Tuhan. Tahu aja kalau wis seret. Terutama hormonal itu berubah. Menopause, berhenti HT. Karena apa? Secara produksi ya, produksi hormon seksuale, estrogen, progesteron itu udah turun. Ya, menopause itu paling 55. Kalau lebih cepat ya mungkin 50, lebih lambat ya paling 50-an lah, 57, 58. Tapi semuanya pasti menopause. Pasti hormonnya akan berubah. Ketika sudah menopause, hormonnya berubah. Nah, ini ya, Tuhan itu sayang ambil perempuan. Jadi perempuan ini dikasih hormon namanya estrogen. Estrogen ini bikin perempuan itu enggak ada yang sakit jantung di usia 40-an. Kalau cowok-cowok, bapak-bapak, itu umur 30-40 bisa meninggal muda kena sakit jantung. Tapi buat perempuan, Tuhan itu ngasih kita hormon estrogen. Kok kita ya? Saya enggak termasuk. Berbahagialah ibu-ibu, Tuhan itu kasih hormon estrogen. Estrogen itu hormon perempuan. Ya, itu yang bikin perempuan itu punya karakteristik perempuan. Seperti kulitnya lebih halus, kemudian punya payudara, punya bokong. Nah, lemak-lemak itu disimpan di bawah kulit. Sedangkan laki-laki dia enggak punya. Sehingga lemaknya itu disimpan di perut. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah, pasti kalau udah umur 30-40 mulai buncit. Nah, itu harus hati-hati. Karena kalau udah mulai buncit berarti lemak visceralnya udah mulai banyak. Jadi jantungnya mulai lemak itu bisa sampai ke pembuluh darah, bisa ke hati, bisa ke jantung. Kalau perempuan, puji Tuhan nih, karena selama ada estrogen, selama dia belum menopause, lemak itu dibawa di bawah kulit. Jadi dia nggak ke sini, nggak ke pembuluh darah. Jadi juarang banget kalau misalnya kecuali ada faktor lain nih, perempuan yang sakit jantung di usia sebelum menopause. Tapi setelah menopause, resikonya sama kalau nggak lebih tinggi. Jadi hati-hati kalau sudah menopause harus benar-benar jaga tensi sama darah tinggi nih, tensi sama gula nih supaya jantungnya tetap aman. Endokrin pasti berubah, banyak tiroid, banyak macam-macam perempuan ya. Next. Wah, ini tulang otot berkurang ya, tulangnya keropos. Kalau udah estrogennya nggak ada, udah menopause, tulangnya keropos, hati-hati. Jadi harus aktivitas fisik. Makanya aktivitas fisik saya masukkan di awal tadi karena kunci suksesnya salah satu adalah aktivitas fisik. Ya, kalau nggak dipakai, lama-lama tulangnya keropos. Next. Sistem imunnya juga berkurang, gampang sakit-sakitan. Next. Bagaimana? Ya, supaya sukses menua dengan sehat, tidak sampai sakit, harus bisa mencegah resiko sakitnya, resiko komplikasi dari penyakitnya. Jadi penyakitnya harus terkontrol ya. Kemudian harus tetap punya fungsi kognitif yang bagus, masih bisa berpikir dengan baik meskipun udah usia. Yang berikutnya adalah tetap bisa aktif meskipun usianya sudah bertambah. Next, caranya adalah yang pertama sehat fisik dan mental. Jadi biasakan aktivitas fisik yang baik. Kedua, nutrisi harus bagus. Makan harus tetap bagus. Ya, gak boleh pilih-pilih makanan. Banyak-banyak makan buah, sayur, sama protein. Kalau misalnya udah usia biasanya, gak mau ini, gak mau itu, jangan. Ya, harus makannya tetap sehat. Kendalikan hati. Jadi perasaan juga harus dikendalikan. Ya,
Jadi dekat dengan Tuhan, beribadah itu penting. Supaya apa? Kalau emosinya terjaga, itu biasanya kita juga lebih sehat. Karena kortisol level nih, stres level nih, itu gak bagus kalau hormon stresnya banyak, nanti lama-lama kena jantung, kena pembuluh darah juga. Ya, terus sehat finansial, harus punya tabungan sendiri. Kemudian hubungan sosial yang baik. Kegiatan kayak gini ini puji Tuhan itu sangat-sangat membantu. Karena apa? Ketemu konco-konco, ya. Ketemu teman-teman sesama ibu-ibu, seisa rasan-rasan, jangan rasan-rasan ya. Seisa gosip-gosip loh, gosip apa ini? Ya, seisa cerita-cerita masalahnya di rumah. Jadi tetap ada teman dalam Tuhan itu sangat-sangat membantu. Ya, sikapnya tetap positif. Next. Nah, kebetulan karena saya bawakan di gereja ya hari ini dan saya juga nggak tahu sebenarnya nggak ada firman. Saya bawakan sedikit. Apa sih yang Tuhan bilang sedikit ya di Alkitab? Nanti mungkin lebih ke sharing aja ya. Karena kalau misalnya kayak gini lebih cocok Bu Pendeta mungkin yang bawakan dan saya tidak ada tidak ada kualifikasi untuk membawakan firman Tuhan ya. Tapi kita berbagi aja firman Tuhan karena ya semuanya kita belajar firman Tuhan dan setiap hari adalah hari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi tiap hari kita hidup di dunia ini adalah untuk kita supaya bisa mengenal Tuhan. Jadi tiap hari kita juga harus mengenal Tuhan lebih lagi. Baca firman, renungan gitu ya. Kita akan bahas sedikit. Apa sih yang Alkitab bilang tentang proses penuaan? Ada banyak. Tapi saya bawakan 2 ayat dan ini yang salah satunya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita baca bareng-bareng ya. Mungkin ada yang mau mewakili, ada yang mau bacakan? Bareng-bareng aja ya. Ayo kita baca. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya mereka pasti berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di sini gemuk-gemuk dan segar-segar semua. Puji Tuhan. Enggak ya. Segarnya iya, tapi gemuk-gemuk yang dimaksud bukan itu kok. Tenang aja. Jadi ada yang tahu pohon aras. Ayat 13 itu kan ngomong pohon aras Libanon. Pohon aras itu apa sih? Di Alkitab itu sering dibahas pohon aras. Tahu nggak dipakai buat apa? Pohon aras itu dipakai buat bangun bait Allah. Betul nggak ya Bu Pendeta? Betul. Nah, jadi Salomo bangun bait Allah itu datengin pohon aras. Karena apa? Next slide. Nih, itu orang berdiri, itu pohonnya. Setinggi itu dia. Dan besar. Usianya nggak ada yang cuma 5 tahun, 10 tahun. Minimal pohon ini usianya puluhan kalau nggak ratusan tahun. Dia terus tumbuh subur. Ya. Nah, segede ini. Orang kalau jejer di bawahnya, itu cuma setinggi itu. Makanya dia dipakai buat bangun bait Allah. Bayangin bait Allah itu semegah apa kalau bahannya kayu-kayu gelondongan sebesar-besar ini. Kayak gitu, ya. Slide sebelumnya, kembali. Nah, tapi ya, ada syaratnya supaya kita bisa bertumbuh seperti pohon aras. Kita harus benar. Ya, terus kita juga ditanam di bait Tuhan. Sehingga kita dapat tumbuh dengan subur. Kita memastikan nutrisi yang kita dapat itu cukup. Ketika kita tumbuh di dalam Tuhan dan menua bersama dengan Tuhan, moga-moga kita saat kita menua, kita pun bisa menjadi pohon aras ya, yang pohon yang masih bisa berguna, bermanfaat, berbuah, jadi gemuk itu maksudnya dia subur. Ya, jadi gemuk itu bukan berarti tambah besar. Jadi tetap sehat, tetap fungsinya bagus, tetap bisa bermanfaat, tetap bisa memberikan istilahnya bekerja buat Tuhan. Jadi usia bukan halangan untuk kita boleh menjadi istilahnya garam dan terang dunia kali ya. Istilahnya supaya kita tetap bisa berguna lah buat rencana Tuhan. Jadi harapannya kita tetap
bisa tumbuh selalu benar, kita bisa tumbuh dekat-dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa menuai iya nanti kita menuai di surga, tapi menua dengan baik dan kita masih bisa istilahnya dipakai Tuhan secara luar biasa untuk pekerjaannya. Amin. Ya, next. Nih, ada lagi Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kalau mau panjang umur, lanjut usia serta sejahtera, kita harus ingat-ingat apa? Ajaran-ajaran Tuhan. Ya, terus perintah-perintahnya dipelihara oleh hati kita. Jadi kata kuncinya ya harus deket-deket sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa, dituruti. Ya, harus tetap sesuai sama ajaran Tuhan. Kemudian yang terakhir Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah, ditemukan pada jalan kebenaran. Jadi ya, apa? Gak usah disemir, iya. Rambut putihnya ini kiasan ya, jadi menjadi tua itu bukanlah sesuatu yang harus dibuat kita malu ya. Justru itu bisa jadi tanda bahwa kita sudah cukup bertambah usia, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin dekat dengan kebenaran. Biar itu jadi mahkota kita, jadi gak apa-apa. Gak usah malu dengan tuanya kita, yang penting kita tetap tumbuh dalam Tuhan, jadi pohon aras, ya, yang tumbuh di dekat bait Allah, pelataran bait Allah, sehingga setelah kita tua pun kita bisa jadi bahan untuk bangun gereja. Ya, si Tuhan. Next. Menua dengan anggun, hidup dengan sehat dan penuh semangat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang tanya Alkitab ayatnya atau tanya untuk artinya dan lain-lain, mungkin jangan tanya saya, tanya sama Bu Pendeta saja. Nah, kalau tapi mau tanya tentang materi yang saya sampaikan boleh tanya. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oh iya, boleh. Langsung tanya. Saya di bawah kali ya. Gak enak. Dredeg saya kalau di mimbar. Sore dokter. Ya sore. Saya Bu Aywa namanya. Iya. Atau Bu June. Oh iya. Diperjelas dok. Dok, saya ini kan ada diabetes. Iya. Diperkirakan sekitar umur berapa itu saya sudah dinyatakan diabetes. Dan untuk HbA1c saya itu sekarang 6,9. Ya lumayan juga. Lumayan. Ya. Nah, apakah saya itu harus konsumsi terus, sedangkan obat setiap hari yang saya minum itu kalau pagi itu 4 biji. Ya. Nah, kalau siang itu 2. Kalau malam 3. Nah, itu apakah saya harus terus konsumsi? Apakah tidak kena ginjal? Karena diabetes itu cenderungnya kan ke ginjal. Apa tidak bisa dikurangi itu obat yang saya konsumsi? Dan obatnya itu kalau pagi kondesartan, Ya. Midogrel. Jadi konsul sekalian ini. Metformin. Nah, vitamin Glimepirid. Nah, enggak, saya metformin. Oh, metformin toh. 500 mili. Glukopak kan ya metformin ya. Glimepirid nggak ada ya. Gliben nggak ada. Setengah jam glikasid. Glikasid, oh ya. Sajane obatnya lebih banyak obat tensinya juga loh ya. Obat gulanya nggak banyak. Itu glikasid. Oke, gitu ya. Jadi pertanyaannya apa nggak bahaya obatnya ke ginjal ya? Tapi saya sudah tanya dokter penyakit dalam, justru katanya kalau saya tidak Betul. minum obat lebih berbahaya Ya. pada ginjalnya. Ya. Katanya gitu. Lah ini saya mau jawab apa wis dijawab sendiri. Enggak, saya takutnya dibawa dokter gitu loh. Oh enggak, tenang aja. Bener, tak? Sama. Kan kalau tanya seperti ini kan lebih Ya, leluasa. gini ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan membuat memang debar-debar semua orang.
Dok, obat itu kan ada efek sampingnya ke ginjal ya, apa nggak ginjalnya nggak rusak, kayak gitu. Ya saya nggak mungkin nggak bilang enggak, karena apa? Ya namanya bahan kimia, namanya dibuat untuk sesuatu, ya namanya obat. Obat itu selalu ada efek sampingnya. Kayak contohnya metformin. Metformin kalau udah kreatinin lebih dari 2 dia nggak dipakai, pakainya pakai insulin. Tapi gini loh, kalau misalnya rusak karena obat ya, itu mungkin rusaknya butuh waktu 25 sampai 30 tahun. Efeknya selama itu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau gulanya nggak terkontrol, katakanlah nih berhenti, nggak obat sama sekali. Karena sebenarnya jangan dibalik ya, bukan obatnya yang butuh pasien, tapi pasiennya yang sebenarnya butuh obatnya, karena untuk mengontrol gula darahnya itu tadi. Kalau misalnya gulanya nggak terkontrol, HbA1c-nya katakanlah 10, atau lebih ekstrim lagi 12, rata-ratanya 300, 400. Berapa lama rusak ginjalnya? Jawabannya 5 tahun udah cukup. Kok tahu dok? Banyak soalnya. Contohnya itu udah terlalu banyak. Bahkan saudara saya sendiri pun juga ada yang kayak gitu. Jadi nggak mau minum obat gini-gini, tahu-tahu udah ginjalnya rusak. Kreatininnya udah naik nggak karu-karuan, kencingnya udah nggak keluar, udah harus cuci darah. Jadi ya sama jawabannya. Bukannya saya belani dokternya loh ya. Tapi ya memang obat itu ada manfaat, ada efek sampingnya. Cuman manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya. Kalau diminumi obat terkontrol itu masih bisa 25 sampai 30 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya nggak terkontrol, itu gula itu akan merusak ginjal dalam waktu 5 tahun. Boleh totoan sama saya, tapi jangan banyak-banyak, 100 ribuan aja ya. Gak boleh judi ya, gak boleh totoan. Itu dalam waktu 5 tahun, itu ginjalnya bisa rusak. Nah, solusinya, nah makanya itu saya di sini juga malam ini bawa kabar gembira. Solusinya, saya enggak jualan, tenang aja. Jadi jualan stem cell, bukan itu. Solusinya yaitu tadi yang saya sampaikan, aktivitas fisik. Ketika kita mau aktivitas fisik, berat badannya bisa turun, ototnya bisa nambah, itu sama bisa kayak obat. Metformin nurunin HbA1c berapa dok? 1,5, 1 sampai 1,5. Sing tak bawakan tadi aktivitas fisik yang kayak tadi, nurunin HbA1c berapa? 1. Obatnya bisa kalong 1. Bayang no, lumayan toh. Nah nanti coba, misalnya dok boleh nggak obatnya kalong 1? Ya boleh, coba aja aktivitas fisiknya ditelateni. Nanti lama-lama gulanya kan terkontrol. Bisa turun 1 itu obatnya, dosisnya bisa dikurangi. Jadi takut ginjalnya rusak, ya cobalah aktivitas fisik. Yang penting gulanya tetap terkontrol, gimana pun caranya, mau pakai obat atau mau aktivitas fisik. Kayak gitu ya, saya rasa cukup jelas ya. Makasih pertanyaannya malam. 1 lagi, 2 lagi. Bolehlah Isa pagi karena apa kan ada vitamin D ini ya. Nanti vitamin D ini bantu buat tulang. Malam nanti masuk angin. Enggak ada masuk angin, tapi pagi lebih sehat ya. Next. Shalom dok. Ya. Shalom. Saya juga penderita. Gak bisa yang lainnya karena mikir di bawah. Kalah mesti. Enggak apa-apa Bu. Bercanda. Sebentar aja. Saya juga penderita diabetes, tapi enggak ada tensinya. Tensinya normal maksudnya. Puji Tuhan. Saya sudah ada kalau 7 tahun ya minum obat. Nah, saya ini dulunya enggak mau minum obat. Saya juga jaga makan, olahraga, cuma rasanya kok memang nggak bisa turun. Dan daripada saya tidak terkontrol, jadi saya mulai minum obat. Betul. Nah, obat saya Vidaglip. Dulunya juga ganti-ganti dok. Pernah dikasih glimipirid, akarbose, metformin gitu. Tapi karena saya ini udah sering minum obat, jadi saya mengenali diri saya sendiri. Kalau saya minum glimipirid tuh, saya jadi gemuk dok. Betul, efek sampingnya glimipirid, sulfonylurea, glipen. Ya. Saya minta ganti. Udah pertama saya minum metformin tuh nggak enak, nggak cocok gitu sama dokter. Perutnya kembung, nggak enak. Nggak enak, sakit semua gitu ya. Jadi saya berhentikan. Apa ini saya sakit apa karena obat? Tapi saya beberapa hari kemudian saya coba lagi. Lama-lama saya ini bisa metformin. Metformin itu saya berjalan sampai 3-4 tahun saya minum metformin. Ya juga terkontrol gula darahnya. Tapi saya juga tetap jaga
gula, karbohidrat itu saya jaga. Tapi lama-lama juga ada efeknya. Ini apa? Lambung. Lambung. Jadi saya sering mual, kadang tuh ya sakit di sini ya, pokoknya sakit. Terus ya seperti itu. Sama dokter jadi dikasih obat lagi lambung. Nah saya ini nggak mau kalau kebanyakan obat. Jadi kan sudah metformin, jadi saya minta ganti lagi, diganti Vidagliptin itu. Ya diganti. Rupanya saya minum itu nggak bisa seperti metformin turunnya gitu loh. Jadi saya kembali sampai kadang saya ini mengobati sendiri dok. Bulan ini saya metformin gitu. Saya cek kalau sudah pas saya tetap metformin, nanti mulai ada efeknya saya ganti gitu. Yang saya tanyakan cara kerjanya kayak metformin, Vidagliptin itu apa bedanya? Jadi kalau saya mau ganti-ganti itu tahu mana yang harus saya minum gitu loh. Kan ada yang mungkin untuk pankreas, untuk apa gitu loh. Ya sekian dok. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, tak jelaskan, tapi bukan berarti boleh main dokter-dokteran sendiri. Ya, karena apa? Karena kita tetap punya target ya. Memang yang paling tahu tubuhnya, badannya, dan memang punya wewenang atas tubuhnya sendiri ya. Ibunya sendiri ya, kita sendiri yang paling tahu sama tubuh kita. Cuman ya adalah beberapa pertimbangannya sehingga jangan asal mengobati sendiri, karena terutama targetnya dan lain-lain. Untuk metformin kerjanya itu mirip sama olahraga, jadi dia mengaktifkan di otot, ototnya uptake-nya lebih banyak. Tahu Deddy Corbuzier? Yang berotot tuh, yang botak, itu minum metformin. Kenapa? Karena dia mau ototnya lebih banyak uptake gula. Itu salah satu contohnya. Jadi metformin dia bisa bantu otot untuk serap gula lebih banyak. 2, dia bisa mengurangi produksi gula di hati. 3, dia bantu untuk sensitivitasnya insulin. Panjang ceritanya, kalau saya jelaskan anak saya yang di kuliahan aja nggak ngerti. Intinya dia kayak gitu, gampangannya dia efeknya lebih mirip kayak olahraga. Sedangkan gliptin ya, gliptin itu adalah DPP-4 inhibitor. Ya, jadi ketika kita makan ada namanya GLP-1 di perut akan diproduksi, hormon makanan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih kenyang, kemudian pengosongan lambungnya lebih lambat. Ketika ada DPP-4 inhibitor, GLP-1 agonisnya itu GLP-1 itu nanti akan bertahan lebih lama sehingga lambungnya pengenyangannya lebih lama. Terus habis gitu pengosongan lambungnya jadi lambat, gulanya terserapnya lebih lambat. Jadi setelah makan itu gulanya nggak langsung naik. Tujuan utamanya sih seperti itu. Panjang lebar kali tinggi ya, sebenarnya ya memang karena ilmunya sebenarnya nggak perlu dipikirkan seperti itunya banget. Nah paling penting apa? Paling penting adalah efek sampingnya masing-masing. Kalau metformin ya memang bisa bikin jarum pertama. Yang kedua, bisa iya bisa enggak, perutnya sakit. Itu biasanya salah satunya minumnya salah, mungkin sebelum makan, harusnya coba aja dibuat setelah makan. Aturannya sebenarnya sebelum makan, cuman kalau misalnya memang perutnya nggak enak ya setelah makan pun oke kok. Terus habis gitu, bisa juga memang ada masalah lambungnya. Kalau misalnya ada masalah lambungnya, berarti belum tentu salah metforminnya gitu loh. Nah kayak gitu yang harus didiskusikan sama dokternya. Dan jangan bersandar pada pendirian kita sendiri. Supaya apa? Sebenarnya dokter itu juga saya berusaha untuk supaya jadi teman. Dokternya mungkin saya rasakan mungkin dokternya yang tempatnya kontrol juga mungkin berusaha untuk jadi temannya juga. Moga-moga kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, coba diajak ngomong aja, coba didiskusikan treatment plan-nya seperti apa kayak gitu. Ya untuk masing-masing itu sebenarnya ada ratingnya sendiri yang mana yang bisa menurunkan lebih banyak, mana yang bisa lebih terkontrol. Salah satunya ya metformin itu pilihan utamanya karena dia bisa turunnya lebih banyak gitu loh. Memang kalau misalnya diganti sama DPP-4 hasilnya mungkin nggak akan lebih bagus gitu loh. Tapi mungkin ada lagi pilihan-pilihan yang lainnya kayak SGLT2, kayak yang glifosin itu juga akan bisa membaik. Kayak gitu, diskusikan aja sama dokternya ya. Kita nggak terlalu bahas lebih spesifik karena ya out of topic. Oke. Next pertanyaan terakhir, boleh? Suplemen apa dokter untuk lansia atau 50 tahun ke atas? Wah pertanyaan bagus banget. Sudah tak tunggu-tunggu ini, tadi udah janjian. enggak, bercanda. Ya, vitamin itu perlu nggak sih dok? Kan kayak gitu ya. Vitamin itu perlu nggak sih? Gitu. Ini mau jawab jujur atau jawab? Vitamin itu sejujur-jujurnya, itu selama orang itu hidupnya sehat, makannya sehat, itu sebenarnya nggak butuh vitamin. Karena semuanya itu ada, nutrisi itu ada di dalam makanan. Jadi
seharusnya orang itu nggak butuh vitamin. Tapi, jangan tapi dulu ya. Nah, makanya kunjungan rumah sakit karena kebanyakan vitamin itu kadang lebih banyak daripada kekurangan vitamin. Ya, jadi contoh, vitamin C bikin gak gampang sakit. Berapa banyak orang yang sakit ke UGD karena minum vitamin C terus lambungnya sakit? Ada banyak. Ginjalnya rusak karena vitamin C? Ada juga gitu loh. Terus vitamin D bagus, ya memang bagus. Tapi kalau misalnya minumnya salah, ditambahi kalsium, yang jadi bukan jadi malah tulangnya kuat aja, tapi bisa pengapuran. Ya bukan tubuh tulang aja, pengapuran di pembuluh darahnya gitu-gitu. Nah harus minumnya sesuai, kayak gitu. Nah tapi ini dalam tanda kutip ya, tapi kadangkala kalau sudah usia itu banyak kurangnya. Satu, makannya jadi tambah dikit, yang tadi saya bilang itu loh. Akibatnya apa? Pilih-pilih makanan, jadi enggak semua makanan bisa masuk. Akibatnya ya kekurangan makanan tertentu, contoh sudah mulai usia, terus makan kacang-kacangan enggak bisa karena asam urate. Akibatnya apa? Kekurangan vitamin kayak vitamin B. Sering jadi ini kesemutan, enggak bisa makan kacang-kacangan soalnya, ya toh. Terus enggak bisa makan daging, akibatnya kekurangan zat besi, gitu-gitu. Terus enggak bisa makan apalagi, enggak pernah aktivitas fisik, pagi hari enggak pernah jemur, akibatnya kekurangan vitamin D. Nah itu jadi bikin gampang sakit, tulangnya keropos. Jadi sebenarnya ya nggak perlu selama sehat, aktivitas fisiknya bagus, makannya bagus. Cuman kalau misalnya memang ada usia mulai masuk tua, terus ada yang tadi saya sebutkan satu-satu itu, ada beberapa vitamin yang bisa diminum. Satu, vitamin D. Cuman D aja ya, nggak perlu tambahi aneh-aneh, nggak perlu tambahi kalsium, nggak perlu tambahi K2, nggak perlu tambahi macam-macam. D tok cukup, karena apa? Kita berharap dia untuk imunitas kita lebih bagus. Ya, terus habis gitu selama dosisnya apa dok? Selama dosisnya nggak lebih dari 5.000 IU. Setelah 5.000 IU baru perlu ditambahi K2 supaya apa? Nggak terlalu banyak nggak banyak kalsium yang terserap. Tapi selama dosisnya cuma 1.000, ya wis nggak perlu, ojo aneh-aneh. Ya, nggak perlu tambahi kalsium, nggak perlu ditambahi K2, jangan. Ya vitamin D tok cukup, kalsiumnya nanti akan terserap sendiri. Terus habis gitu imunnya akan membaik. Ya udah dosis maintenance-nya gitu aja. Kecuali sudah tulangnya keropos, biasanya sama dokter tulang ngasihnya dosisnya gede. Nah kayak gitu baru ditambahi K2. Supaya apa? Supaya masuknya ke tulang. Tujuannya bukan imunitas, tujuannya membuat masuk tulang. Tuh satu. Dua, vitamin B. Ya, vitamin B kompleks. Karena kalau sudah usia biasanya keluhannya adalah kesemutan. Jadinya ada kan orang tanya-tanya itu ya tebak-tebakan bedanya oma-oma sama semut apa? Nah, kalau oma-oma bisa kesemutan, semut nggak bisa ke oma-omaan. Ya, bercanda aja, biar nggak ngantuk karena udah malam. Omega 3 bagus juga, karena apa? Omega 3 itu bantu supaya kolesterolnya lebih bagus. Ya, tapi kalau minumnya 1 kali sehari udah buang aja, karena apa? Nggak ada gunanya. Coba baca di situ, omega 3 itu minumnya betul sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Jadi minum sekali ya wis buang aja karena nggak ada gunanya juga. Nah, dia efeknya mirip apa? Mirip pengencer darah. Iya. Jadi kalau minum sekali toh nggak ada gunanya juga. Efeknya minimal. Jadi omega 3 bagus buat apa? Buat ngencer darah. Tapi kan kembali lagi, itu kan dari ikan. Lek tiap hari makan ikan, sehat juga. Ya cukup aja kayak gitu loh. Jadi makannya aja pilih-pilih, makannya harus sehat. Nah, banyak lah. Zat besi ya sama, zat besi biasanya dari daging, dari sayur. Tidak perlu, karena apa? Kalau makan daging tiap hari ya cukup, kecuali ya pola makannya tertentu. Ada saya vegetarian toh, nggak ada kan? Iya, kecuali kayak vegetarian, nah itu harus hati-hati, zat besi ini bisa turun. Atau kalau nggak gitu ada pendarahan lambung. Biasanya pasien saya banyak pendarahan lambung itu zat besi ini kurang. Cacingan juga bisa. Ya. Magnesium bantu juga buat tidur, buat lemas, otot apa, buat susah BAB. Tapi ya dalam dosis yang cukupnya aja. Nggak perlu dilanjutin sampai bertahun-tahun. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan juga naik nanti. Nah, magnesium dari apa? Contohnya pisang, sayur. Tahu monyet?
Monyet ada pergalantungan tiap hari gitu apa pernah kram-kram? Biasanya magnesium kan kram. Dia nggak pernah, nggak tahu karena nggak koncoan soalnya ya. Jadi nggak tahu. Jadi kalau monyet itu nggak pernah kram. Atlet-atlet juga kadang disuruh makan pisang. Karena apa? Magnesiumnya besar. Jadi nggak kram. Makanya misalnya minum makannya cukup buah-buahan, sayur tercukupi harusnya nggak perlu ya. Kayak gitu. Saya rasa cukup deh. Nanti lebih lama lagi nggak pulang-pulang dicari. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oh satu lagi ya bonus. Dok, saya mau tanya untuk penderita autoimun, Oh iya. apa itu diharuskan untuk minum vitamin D? Iya, ini pertanyaan bagus juga. Itu autoimun. penting karena apa? Vitamin D itu dia temannya imunitas. Vitamin D itu akan membuat imun kita jadi lebih disiplin. Jadi kalau tentara ya tentara yang udah terlatih gitu loh. Jadi responnya nggak terlalu berlebihan, nggak juga terlalu kurang. Jadi penting sekali. Apalagi kalau misalnya SLE, autoimun yang paling sering dan paling banyak itu nggak bisa terpapar matahari ibu-ibu. Ketika kena matahari dia flare. Flare itu maksudnya sakitnya tambah parah. Bayangin vitamin D dari matahari, tapi dia nggak bisa terpapar matahari, terus dapat vitamin D dari mana? Makanya penting, ya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada mau tanya-tanya lagi, saya ada IG, boleh follow-follow atau tanya-tanya. Nanti kalau ada apa, boleh komen-komen tuh biar rame ya. IG saya Dr. Ivan Hartono, Dr. Ivan Hartono. Atau TikTok, kalau ada yang main TikTokan ya biasa nih. Karena apa? Saya tahu karena mama saya juga mainnya TikTokan. Kalau udah tua-tua nganggur-nganggur biasanya lihat drama di TikTok gitu ya. Nah, saya juga punya TikTok Dr. Ivan Hartono. Dr. Ivan Hartono. Nanti boleh kalau misalnya ketemu pas lewat di TikToknya boleh di like atau di komeni atau tanya-tanya boleh di situ ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati, sehat selalu.